Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anakku dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali di channel Bu Camat, Bu Uca Matematika. Jangan lupa kalian like, komen positif, serta bagikan ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, selamat menyaksikan. Ya, di video ini Ibu akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Tapi kita fokus membahas pada notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Nah, sebelum lebih lanjut, coba perhatikan contoh fungsi berikut ini. Di sini ada diagram panah, di mana anggota domainnya beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan anggota kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6. Relasi kedua himpunan ini adalah 2 kurangnya dari. Nah, kita bisa memasangkan anggota domain dengan anggota kodomain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berarti 1 itu 2 kurangnya dari angka 3. Kita pasangkan 1 ke angka 3. 2 itu 2 kurangnya dari angka 4. 3, 2 kurangnya dari angka 5. 4, 2 kurangnya dari angka 6. Nah, coba kalian perhatikan. Adakah anggota domain yang tidak memiliki pasangan? Tentunya pasti semua ada ya. Berapapun bilangannya, pasti dia memiliki pasangan 2 kurangnya dari angka yang lain. Dan tidak ada anggota domain yang memiliki lebih dari 1 pasang. Misal, 1 itu 2 kurangnya dari angka 3 serta 2 kurangnya dari angka 5. Mustahil ya. Berarti contoh ini merupakan contoh fungsi. Nah, di sini nama relasinya dinyatakan dalam bahasa Indonesia, yaitu 2 kurangnya dari. Bagaimana jika aturan tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan atau rumus matematika? Bisakah kalian menuliskan dalam rumus matematikanya? Ya, jawabannya yaitu kalau nilai atau anggota pada domain ini kita misalkan dengan X, anggota kodomain ini dimisalkan dengan nilai Y, maka kita bisa menentukan nilai Y ini berdasarkan aturan tertentu. Coba kira-kira nilai Y ini diperoleh dari nilai X diapakan gitu. Misalkan 1 diapain nih supaya jadi 3. 2 supaya jadi 4. 3 jadi 5, 4 jadi 6. Apa padanan kata dari 2 kurangnya dari kalau versi bahasa matematika atau versi rumus? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah Y sama dengan X ditambah 2. Coba kita cek. Kalau X-nya 1, masukin X-nya 1. 1 tambah 2, betul nggak 3? Oke, benar ya. Kalau X-nya 2, 2 tambah 2, benar 4. Kalau X-nya 3, 3 tambah 2, 5. X-nya 4 tambah 2, 6. Nah, Y sama dengan X tambah 2 ini disebut dengan rumus fungsi. Jadi ini nama relasi yang dituliskan dalam bentuk rumus matematika, yaitu rumus fungsi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas sesuai dengan tujuan pembelajaran pada video ini, yaitu diharapkan kalian dapat membaca notasi fungsi, selanjutnya bisa menuliskan rumus fungsi, dan bisa menentukan nilai suatu fungsi. Kita akan pelajari 3 poin berikut. Oke, yang pertama, notasi fungsi.
Apa itu notasi fungsi? Fungsi secara umum ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau kalian sering melihat di buku, ya, ada F kecil misalkan seperti ini dibacanya fungsi F. G kecil ini dibacanya fungsi G. Atau H kecil ini dibaca fungsi H. Umumnya yang sering digunakan itu hurufnya F, G, atau H. Contoh penulisan notasi fungsi. F kecil ada tanda titik 2, lalu X, kemudian ada tanda panah, lalu Y. Nah, ini namanya notasi. Kenapa disebut notasi? Notasi itu simbol. Jadi terdapat simbol-simbol seperti titik 2, panah. Nah, ini dibacanya F kecil dibaca fungsi F. Titik 2 dibaca memetakan. X, tanda panah dibaca ke. Jadi fungsi F memetakan X ke Y. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya kurang lebih seperti ini. Jika disajikan dalam diagram panah, anggota domainnya beranggotakan X, maka X ini jika dipasangkan dengan suatu aturan tertentu, suatu aturan fungsi F, maka hasil pemetaannya atau hasil pemasangan tersebut adalah Y. Jadi X dipetakan ke Y. Seperti itu. Kita lihat contoh notasi fungsi yang lainnya. Bacalah notasi fungsi berikut. Ada huruf H kecil. Nah, notasi ini dibaca fungsi H memetakan X ke 5X dikurang 2. Itu cara membaca notasi fungsi. Kita lanjut menulis rumus fungsi. Apa itu rumus fungsi? Rumus fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan dua himpunan yang dituliskan dalam bentuk persamaan atau rumus. Jadi ada dua himpunan dipasangkan dengan suatu aturan yang merupakan rumus fungsi. Misalkan F dalam kurung X sama dengan X tambah 2. Nah, yang sudah kalian lihat di contoh sebelumnya, ini disebut rumus fungsi. F dalam kurung X sama dengan X tambah 2. Atau bisa juga dituliskan dalam Y sama dengan X tambah 2. Inilah yang disebut rumus fungsi. Jadi bagaimana cara menulis rumus fungsi? Jika sebelumnya diketahui dalam bentuk notasi, maka cara mengubahnya yaitu tanda titik 2 diubah menjadi dalam kurung, tanda panah diubah menjadi sama dengan. Contoh, ubah notasi fungsi berikut ke dalam rumus fungsi. Fungsi F memetakan X ke Y. Jika ditulis dalam bentuk rumus fungsi menjadi F, titik 2-nya kita ubah jadi dalam kurung, jadi F dalam kurung X. Tanda panah kita ubah jadi sama dengan F dalam kurung X sama dengan Y. Artinya nilai fungsi F terhadap X itu hasilnya adalah Y. Gitu. Contoh lainnya, fungsi F memetakan X ke 3X dikurang 5. Jika ditulis dalam bentuk rumus fungsi menjadi F dalam kurung X sama dengan 3X dikurang 5. Nah, ini adalah rumus. Yang namanya rumus fungsi itu ditulis dalam bentuk persamaan. Persamaan itu berarti terdapat tanda sama dengan. Itulah yang namanya rumus fungsi. Kita tes pemahaman. Ubahlah notasi fungsi berikut ke dalam rumus fungsi. Ini dibacanya fungsi H memetakan X ke 5X dikurang 2. Jika kita ubah dalam rumus fungsi menjadi H
dalam kurung X sama dengan 5X dikurang 2. Nah, ini merupakan penulisan fungsi dalam bentuk rumus. Kalau yang atas ini dalam bentuk notasi. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita masuk ke materi nilai fungsi. Apa itu nilai fungsi? Nilai fungsi itu adalah hasil pemetaan X terhadap suatu aturan atau suatu rumus. Nah, dengan kata lain, nilai fungsi itu sama saja dengan nilai Y-nya. Nilai Y itu apa sih? Nilai Y itu siapa? Nilai Y ini adalah anggota range yang juga merupakan anggota kodomen. Jadi X-nya itu sebagai domain dan Y-nya ini sebagai anggota kodomen. Pasangan dari X adalah Y, berarti Y di sini merupakan range-nya, hasilnya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan diagram panah yang sebelumnya. Di sini ada 1 pasangannya 3, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 5, 4 pasangannya 6. Nah, 3, 4, 5, dan 6 ini merupakan nilai fungsi. 3 itu nilai fungsi dari X sama dengan 1. 4 itu adalah nilai fungsi untuk X sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi nilai fungsi itu adanya di kodomen, merupakan anggota kodomen atau lebih tepatnya anggota range. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat ke contoh soal. Diketahui sebuah fungsi G memetakan X ke 2X ditambah 7. Tentukan yang A rumus fungsi. Kayak tadi sudah dipahami ya, kalau rumus fungsi kita tinggal mengubah tanda titik 2 jadi dalam kurung, tanda panah menjadi sama dengan 2X tambah 7. Kemudian yang B, tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Nah, artinya apa? Jika nilai X-nya diketahui 2, berapa sih pasangannya? Nah, ibaratnya gini kalau Ibu sajikan dalam diagram panah. Kalau X-nya 2 dan kedua himpunan ini dipasangkan dengan aturan G dalam kurung X, atau ini bisa ditulis Y sama dengan 2X tambah 7. Kita tulis rumusnya di atasnya sini, Y sama dengan 2X tambah 7. Nah, pasangannya 2 itu berapa sih kalau X-nya 2? Y sama dengan 2X tambah 7 tuh artinya adalah 2 dikali X lalu ditambah 7. Berarti 2 dikali 2 tambah 7. 4 tambah 7 sama dengan 11. Nah, 2 ini memiliki pasangan 11. Jadi 11 ini adalah nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Seperti itu. Tapi kita tulis caranya ya, supaya lebih jelas. Oke, ini soalnya Ibu tampilkan lagi, kita jawab yang B. Nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Jadi jika X-nya diketahui sama dengan 2, maka nilai fungsi di situ maksudnya adalah Y-nya. Berapakah nilai Y-nya? Berarti nilai Y di situ sama juga dengan nilai fungsi G jika X-nya sama dengan 2. Nah, artinya G2-nya yang ditanya. Gitu ya. Bagaimana jawabnya? Kita biasakan langkah awal tulis rumus terlebih dahulu. Rumus fungsi yang diketahui pada soal ini adalah 2X ditambah 7. Berarti jika X-nya diketahui 2, maka kita tulis pernyataannya menjadi G2. Kita akan mencari nilai dari G2. Tuh ya, jadi ganti X-nya ini dengan 2.
Itu kita masukin X yang ada di rumus ini, kita ganti dengan nilai X yang diketahui. Nilai X-nya diketahui 2, maka rumusnya menjadi 2 dikali X, berarti 2 dikali 2, lalu ditambah 7. Nah, hasilnya sama dengan, untuk G dalam kurung 2 ini tidak perlu ditulis lagi karena ini hanya pernyataan atau pertanyaan. Jadi ini ditulisnya di sebelah kiri. Ya, ini hanya keterangan saja bahwa kita sedang mencari nilai dari G2. Gitu ya. Yang kita selesaikan tuh yang di sebelah kanan ini. 2 kali 2, 4. Ditambah 7 sama dengan 11. Nah, artinya jadi bisa kita simpulkan nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah 11. Gitu ya. Lalu bagaimana untuk X sama dengan min 4? Lakukan dengan cara yang sama. Kita coba jawab yang keduanya. Di sini Ibu tambah whiteboard baru saja. Oke, kita jawab yang X sama dengan min 4. Jika X sama dengan min 4, maka G sama dengan min 4 berapa? Nah, ini yang ditanya, nilai fungsi untuk G dalam kurung min 4. Kita cari G dalam kurung minus 4 sama dengan, sebaiknya sih kita awali dengan rumus dulu ya. Dibiasakan nulis rumusnya dulu. Tadi rumusnya apa? Gx sama dengan 2x ditambah 7. Berarti kalau x-nya diketahui min 4, maka G minus 4 sama dengan 2, ganti x-nya dengan minus 4, dikali min 4 tambah 7. Hasilnya sama dengan 2 kali minus 4, positif kali negatif. Negatif, min 8. Ditambah 7. Min 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah hasil untuk X sama dengan min 4. Jadi kalau kita sajikan dalam diagram panah, kira-kira seperti ini. Jika diketahui X-nya min 4, maka nilai Y-nya adalah minus 1. Itu ya, pasangannya min 4 adalah min 1. Lalu tadi jika X-nya 2, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya adalah 11. Gitu. Ya, ini dipasangkan dengan aturan Y sama dengan 2X tambah 7. Nah, jadi min 1 ini merupakan nilai Y-nya. Ya, juga tadi 11 itu nilai Y-nya. Seperti itu contoh mencari nilai fungsi atau nilai Y. Semoga dapat dipahami ya. Nah, kita kembali ke soal yang C. Tentukan nilai G0 dan G-1. Kalau kalian sudah memahami tadi jawaban yang B, maka kalian pasti akan bisa menjawab soal yang C. Karena pada intinya sama untuk B dan C ini. Hanya bedanya kalau B dituliskan dalam bentuk kalimat. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Nah, kalau C ini to the point. Tentukan G0. Apa artinya G0? Artinya tentukan nilai fungsi jika X-nya diketahui sama dengan 0. Dan tentukan nilai fungsi jika X-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita cari ya untuk yang C. G0. Ikuti rumus yang tadi karena kita masih di soal yang sama. Masukin ke rumus 2X tambah 7. Boleh ditulis dulu rumusnya di atas. Gx sama dengan 2X tambah 7. Maka G0 sama dengan 2 dikali, ganti X-nya dengan 0. 2 kali 0
tambah 7. Sama dengan 2 kali 0, 0 tambah 7. Sama dengan 7. Ya, itu untuk nilai G0. Selanjutnya nilai dari G-1. Berarti kita masukin juga ke rumusnya 2 dikali X-nya diganti dengan -1 ditambah 7. Jadi kita benar-benar mengikuti pola rumusnya ya. 2 kali -1 -2 tambah 7 sama dengan 5. Nah, ini adalah pasangannya -1 yaitu 5. Jika X-nya -1 maka nilai Y-nya adalah 5. Kurang lebih seperti itu ya. Anak-anak mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk contoh berikutnya akan dibahas pada video yang lain. Untuk video ini cukup sekian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.